berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Adakah negara Arab sesama Muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur, Alkitab bisa dibakar, pendeta bisa dibunuh, jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, nanti kita akan menonton sebuah video pernyataan Bapak Ulama atau Bapak Ustadz mengenai keadaan Islam saat ini. Memang di zaman keterbukaan, di zaman internet ini tidak bisa dipungkiri apa yang disampaikan Bapak Ustadz ini adalah kejujuran, sahabat. Dan sebuah fakta memang terjadi gitu loh. Dan kita tahu apa yang disampaikan Bapak Ustadz ini memang sesuai dengan yang diberitakan oleh media-media, bahkan media sosial gitu ya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang disembunyikan gitu, tetapi memang hal yang disampaikan secara sejujur-jujurnya. Sebelum kita menonton videonya, sahabat, saya akan bercerita sedikit ya. Saudara mungkin sering melihat video saya berada di Serambi, Mekahnya Riau. Memang tempat itu adalah tempat yang saya cintai, sahabat, karena memang saya kecil di sana, sahabat saya ada di sana, bahkan orang-orang yang saya kasihi ada di sana gitu ya. Dan saya di sana bisa sampai berbulan-bulan gitu menikmati, karena memang itu daerah saya, sahabat. Memang saya sekolah di sana dulunya, mulai dari SD gitu ya. Saya memang ada di sana. Tetapi di daerah yang dijuluki Serambi Mekahnya Riau tersebut, di usia remaja sekitar SMP, sekolah menengah pertama di masa itu ya, pernah dibakar gereja di daerah sana, sahabat. Di daerah yang dijuluki Serambi Mekahnya Riau tersebut ada gereja Katolik, bahkan HKBP ya, seingat saya waktu masa kecil, dibakar di daerah sana, dirusak. Dan ada beberapa gereja lainnya yang tidak saya ingat apa nama sinodenya gitu. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan, sahabat. Waktu itu saya masih bersama dengan mereka beragama sebelah gitu, belum mengenal Yesus Kristus. Ya, waktu terjadi pengerusakan gereja tersebut, banyak yang sangat senang sekali dan sedikit yang bersimpati ya. Dan waktu itu kita bercerita-cerita bersama teman-teman remaja kita mengenai gereja yang dibakar, dirusak dan ditutup tersebut. Beberapa di antara kita sangat senang mendengar hal tersebut ya. Termasuk saya adalah orang yang tidak bersimpati ada pengerusakan gereja pada masa itu. Lalu seorang teman saya bercerita begini kepada kami, "Apu iyo ugamo condo itu," katanya. Maksudnya begini, sahabat, apa iya agama seperti itu? Maksudnya begini, apa iya kita ini dikatakan orang beragama tapi melakukan kekerasan demi sebuah agama, merusak tempat ibadah agama lain? Waktu itu kita terdiam juga sih mendengar nasihatnya ya. Kita terdiam, tetapi dalam hati kita dongkol kepada teman kita ini apa-apaan ini? Orang lagi bersenang dia menasihati kita. Lalu kita berpikir bahwa dia ini membela orang Kristen, sahabat. Kita pikir dia membela Kristen ya. Ya, kita berpikir dia membela orang kafir gitu. Karena dia katakan dia bersimpati karena terjadi pembakaran dan pengerusakan gereja tersebut. Akhirnya kita berkata,
dia sudah ODGJ lah kalau di bahasa sekarang ya, lagi kowaang kita bilang gitu ya saudaraku kepada dia. Masa teman seimanmu pun kau sudutkan, jangan-jangan kau ini mata-mata, bilang gitu sambil bercanda. Dia pun terdiam sahabat. Dia pernah berkata kepada saya waktu itu ya, setelah kejadian pembakaran gereja itu, dia heran. Dia berkata, Dodi katanya, kamu ini Batak kok mau Islam katanya gitu. Loh, memang saya Islam dari nenek moyang, saya bilang gitu. Loh, bukannya orang Batak itu sudah pasti Kristen katanya gitu ya. Kok mau kok jadi Islam katanya? Lucu kau ini gitu, Batak tapi Islam katanya gitu ya. Loh, kenapa emangnya? Nggak boleh rupanya, saya bilang gitu ya. Kita berbahasa daerah waktu itu ya. Ya lebih enak lah Kristen karena itu agama orang Batak katanya gitu. Kok kau bilang begitu? Saya bilang gitu waktu itu ya. Ternyata sahabat, dia bercerita dulu di zaman dahulu ya, tahun 90-an mungkin saudara tahu. Kalau hari Minggu itu sering dibuat acara-acara kebaktian, acara agama Kristen gitu ya. Acara agama Kristen disiarkan di TVRI gitu ya. Ceramah-ceramah Kristen disiarkan gitu. Kalau agama Hindu disiarkan juga sahabat, Buddha juga disiarkan juga, termasuk agama Islam juga sudah pasti disiarkan sahabat. Jadi memang pada masa dahulu acara-acara kebaktian itu sangat-sangat terbiasa di hari-hari libur kita mendengar ya. Dan memang pada masa saya, kalau saya selesai menonton album kita gitu ya, atau acara-acara lainnya, terus nanti ada mimbar rohani Kristen kan gitu ya. Mungkin saudara ada yang ingat ya dengan acara itu ya, mimbar agama Kristen. Dulu ada tuh ya. Bahkan setelah itu ada drama-drama dulu seingat saya. Tetapi saya tidak pernah nonton sahabat, karena saya pikir itu acara nggak berguna dahulunya ya. Jadi tidak pernah saya nonton. Tapi saya tahu bahwa di hari Minggu itu memang ada acara kebaktian gitu ya, acara drama-drama gitu. Ada kayak sinetron-sinetronnya loh, sinetron rohani gitu ya. Dan teman saya itu ternyata nonton sahabat, dan kata dia senang gitu, senang dia dengar ceramah-ceramah Kristen gitu, drama-drama Kristen itu kok menyampaikan yang baik-baik, yang elok-elok gitu, dan sering dia nonton. Sampai saya katakan, kamu ini jangan-jangan nanti mau murtad ini, saya bilang gitu ya. Enggak lah katanya gitu ya, saya senang saja dengarnya gitu kan. Itu banyak orang-orang Batak loh ngomong-ngomong gitu katanya, orang-orang bermarga, orang-orang Kristen katanya gitu ya, ngomong gitu. Saya senang, rasanya hati saya kok damai, senang aja dengar gitu ya, kata dia. Bahkan dia senang juga dengar kalau mereka nyanyi-nyanyi katanya di TVRI itu ya. Hati saya tenang gitu ya. Berbeda dengan kita yang menutup gereja yang di daerah kita ini katanya, dibakar gereja, sangat beringas sekali katanya. Saya pun terdiam waktu itu ya, saya heran, lucu ini katanya. Lucu kawan saya ini, saya bilang kok suka dia nonton acara-acara Kristen. Nah, berlalu hari itu sahabat, saya nggak tahu sampai sekarang apakah dia sudah kenal Yesus apa belum gitu ya. Tetapi sering dia bercerita kepada saya mengenai tentang Kristen gitu kepada saya waktu itu, walaupun saya tidak suka mendengarnya waktu itu. Tapi dia ceritakan, dia orang Melayu ya, orang Melayu, tapi senang sekali dengar mimbar agama Kristen dan sinetron-sinetron Kristen yang ada di TVRI pada masa itu. Ya, begitulah sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, yang pernah saya rasakan dan saya alami ya. Memang orang pun akan sadar ketika ada oknum-oknum melakukan kekerasan demi agama. Seperti video yang saya upload beberapa jam yang lalu ya. Di situ kelihatan bagaimana kebenaran itu, bagaimana ketidakbenaran itu sahabat. Kita tahu. Demikian juga semakin mereka benci kepada Kristen, beringas kepada Kristen, maka akan banyak orang-orang mencari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Baik sahabat, kita dengar ceramah Bapak Ustadz ini. Tuhan Yesus berkati. Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan di televisi berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Irak, Libya, Mesir, Yaman, Syria, dan beberapa negara di benua Afrika nyaris tidak pernah berhenti dalam sengketa dan perang. Puluhan ribu nyawa melayang, jutaan Muslim hidup dalam keadaan ketakutan, kelaparan, terusir dari negeri mereka sendiri. Kita lihat juga di tayangan televisi
bagaimana para pengungsi dari Suriah keluar meninggalkan negeri mereka. Yang sangat aneh, mayoritas mengungsi ke negara-negara yang bukan berpenduduk muslim. Mengapa mereka tidak mengungsi ke negara-negara Arab? Padahal Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Teluk seperti Kuwait, Abu Dhabi, Oman dan lain-lain lebih dekat, sama dalam bahan bangsa, sama bahasanya, sama agamanya. Tetapi mengapa mereka para pengungsi memilih negeri yang jauh, yang berbeda dalam bangsa, berbeda bahasa, berbeda agamanya? Adakah negara Arab sesama muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Inilah potret dunia Islam secara umum. Para ulama bukan menyuarakan kebenaran dan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang selalu disampaikan, hanya mengutip ayat dan hadis untuk membenarkan tindakan mereka, bahkan menghalalkan darah orang lain. Dengan kitab Allah mereka tersesat, karena masing-masing golongan akan menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu mereka sesat. Jadi jangan heran kalau ada seseorang atau ulama yang melakukan tindakan yang barbar, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan, sementara dari lisan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.